Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah virtualiat yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dalam ngaso yang merupakan kepanjangan dari ngaos sedelo. Ngaos itu ngaji, sedelo itu sebentar. Jadi dalam pengajian ini kita akan ngaji tapi sebentar saja, nggak usah lama-lama. Baik, sebagaimana janji saya hari-hari kemarin, dalam ngaso beberapa episode ini kita akan membahas tentang imam-imam yang kita jadikan kiblat dalam berahlu sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, pada kesempatan kemarin kita sudah membahas dua imam yang kita jadikan rujukan dalam berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Maka kali ini kita akan membahas imam-imam yang kita jadikan landasan atau madhab dalam fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 4. Yang pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, dan yang keempat Imam Hambali. Dalam catatan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikatakan bahwa alasan NU memilih madhab 4 itu disebabkan adanya kemiripan cara berijtihad antara keempat madhab dengan 4 sahabat atau Khulafaur Rasyidin. Imam Syafi'i itu cara menghukuminya mirip sahabat Abu Bakar, lebih hati-hati. Sedangkan Imam Malik itu mirip sahabat Umar bin Khattab. Lalu Imam Ahmad bin Hambal itu mirip sahabat Utsman bin Affan. Kemudian yang terakhir, Imam Abu Hanifah itu mirip Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam catatan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tersebut, beliau mengatakan bahwa ada kemiripan antara 4 madhab dan 4 sahabat. Itu kenapa NU hanya memilih 4. Jadi disinilah salah satu letak perbedaan NU dan Muhammadiyah. Jadi kalau NU itu menggunakan madhab 4 dalam fikih, sementara Muhammadiyah tidak terikat pada madhab dalam fikih. Lalu ketika ada pertanyaan, baik yang mana? Ya, semuanya baik. Founding father kedua organisasi ini bukan orang sembarangan. Beliau berdua memiliki guru-guru dan orang-orang yang dijadikan kiblat, sehingga beliau berdua ini bisa menetapkan corak dalam organisasi yang beliau dirikan. Kita ke Kiai Ahmad Dahlan dulu misalnya. Beliau ini dipengaruhi oleh Syekh Muhammad Khatib Al-Minangkabawi, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Mas Abdullah, Kiai Fakih Kembang, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Sedangkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu dipengaruhi oleh atau terinspirasi oleh Kiai Haji Khalil Bangkalan, Kiai Haji Yakub, Syekh Ahmad Amin Al-Attar, Syekh Sayyid Yamani, Syekh Sultan bin Hasim, Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attar, Sayyid Alawi bin Ahmad Al-Saqaf, Sayyid Abbas Maliki, Sayyid Al-Zawawi, Syekh Saleh Bafadal, dan Syekh Sultan Hasim Al-Dagestani. Itu adalah guru-guru yang menginspirasi beliau berdua untuk membuat corak di organisasi yang beliau bangun. Bahkan beliau berdua itu merupakan murid dari guru yang sama,
yakni Simbah Kiai Haji Soleh Darat Asamarani, yang pada ngaso beberapa episode lalu saya pernah menyebut nama beliau juga, bahwa Mbah Soleh Darat ini gurunya R.A. Kartini. Jadi beliau ini, Mbah Soleh Darat ini, berguru dengan orang-orang hebat, punya murid yang juga orang-orang hebat, dan juga punya penemuan yang juga hebat. Salah satunya menulis pegon. Ini buat teman-teman yang di pesantren pasti tidak asing dengan menulis pegon. Tulisan Arab, tapi bunyi tulisannya biasanya berbahasa Jawa. Alhamdulillah tawis kabehane puji iku lillahi kagungane Allah Rabbil alamina kang mengerani alam kabeh, dan seterusnya. Nah, itu makna yang seperti itu ditulis menggunakan tulisan Arab. Itu mungkin kalau di Arab sendiri mungkin nggak ada nulis pegon. Nah, ini kekhasan ulama Nusantara. Pencetusnya beliau ini, Mbah Soleh Darat. Oke, biar ngelanturnya nggak berkepanjangan, kita kembalikan bahasan kita ke salah satu imam mazhab dalam fikih yang akan kita bahas pada ngaso episode kali ini. Yang pertama kita bahas dulu imam yang lahirnya paling awal, yakni Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Jadi teman-teman jangan bingung ya kalau saya bilang Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Loh, kok ada 5? Ada Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Bukan begitu ya. Jadi Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Ya. Jadi teman-teman monggo mau pakai yang Abu Hanifah boleh, Imam Hanafi juga boleh. Baik, jamaah virtualiyin, virtualiyat yang dirahmati Allah, kita mulai. Jadi Imam Hanafi ini nama aslinya adalah Nu'man bin Sabit bin Marzaban al-Farisi. Beliau lahir tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Beliau lahir ketika pemerintah kekhalifahan Islam itu dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan, keturunan kelima dari Bani Umayyah. Imam Hanafi ini hidup dalam keluarga yang soleh. Bahkan beliau ini sudah hafal Quran saat masih kanak-kanak. Dan selain hafal Quran, beliau juga hafal ribuan hadis. Dan merupakan orang pertama yang menghafal hukum Islam dengan cara berguru. Jadi beliau ini mungkin seperti nasihat buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Sudah keluarganya soleh, Imam Abu Hanifah pun juga demikian. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa menciptakan lingkungan yang senang ibadah itu penting, karena harapannya biar keturunannya itu juga senang ibadah, soleh, solehah. Dan untuk bisa mewujudkan itu tentu harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi jangan mengharap aku pengen anak soleh, atau aku ingin bojo solehah, atau ingin anak cewek yang solehah dan seterusnya, tetapi diri ini tidak meneladankan untuk menjadi soleh atau solehah. Itu ya agak-agak susah gitu, karena ya meskipun bisa, ada kemungkinan karena Allah maha berkehendak, bisa saja orang tuanya tidak soleh dan anaknya soleh atau solehah itu banyak. Tapi yang sebaliknya juga ada gitu. Maka dari itu, karena kita nggak tahu yang mana, ada baiknya ya sebagai manusia kita berikhtiar
dengan cara kita sendiri senang dengan ibadah, senang dengan Gusti Allah. Harapannya anak dan istri kita pun juga demikian. Oke, lanjut. Abu Hanifah kecil itu sering mendampingi ayahnya jualan sutra. Tidak seperti pedagang lain, kalau Abu Hanifah ini punya kebiasaan pergi ke masjid Kufah. Nah, ulama-ulama yang tahu kecerdasan Imam Abu Hanifah itu menganjurkan agar beliau berguru kepada ulama seperti beliau ke pasar setiap hari. Jadi ya sama dengan bergurunya setiap hari. Ketika Imam Abu Hanifah menuntut ilmu, itu Irak termasuk Kufah disibukkan dengan 3 halaqah keilmuan. Yang pertama, halaqah yang membahas pokok-pokok akidah. Yang kedua, halaqah yang membahas tentang hadis Kanjeng Nabi, baik metode maupun proses pengumpulannya dari berbagai negara, serta pembahasan dari perawi dan kemungkinan diterima atau tidaknya pribadi dan riwayat mereka. Lalu yang ketiga, halaqah yang membahas masalah fikih dari Al-Quran dan hadis, termasuk membahas fatwa untuk menjawab masalah-masalah baru yang muncul saat itu yang belum pernah muncul sebelumnya atau pada zaman Kanjeng Nabi. Nah, setelah menjelajahi bidang-bidang keilmuan secara mendalam, Imam Abu Hanifah kemudian memilih bidang fikih sebagai konsentrasi kajian. Beliau selama 18 tahun berguru kepada Syekh Hamad bin Abu Sulaiman. Dan saat itu umurnya masih 22 tahun. Berarti kalau beliau sudah belajar 18 tahun dalam kondisi belajar kepada beliau selama 18 tahun, berarti awal mula beliau belajar itu saat usia 4 tahun. Kalau diukur dengan generasi hari ini tentu agak tidak umum ya. Umur 4 tahun itu kalau orang-orang di lingkungan kita, apakah sudah ada yang ngaji dengan syekh siapa gitu? Biasanya kalau umur segitu itu sama orang tuanya lagi mau dimasukkan ke playgroup atau pelatihan Montessori. Itu orang tua pada umumnya. Karena saya yakin pasti ada orang tua di luar sana yang menggembleng anaknya dengan ilmu agama saat usia balita, terutama ya orang tua yang paham akan pentingnya ilmu agama. Namun untuk mencapai itu juga tidak mudah jalannya, karena syarat pintar itu kan harus ada kesepakatan dari berbagai pihak. Orang tua punya minat, anaknya tidak, ya susah. Orang tua minat, anak minat, tapi gurunya nggak niat, itu juga susah. Kemudian orang tua minat, anak minat, gurunya minat, tapi Gusti Allah ora ngersake, itu nggak dapat juga gitu. Jadi harus ada kesepakatan dari berbagai pihak. Sebagai manusia ya, baik orang tua, si santri, dan guru itu mengupayakan yang terbaik sebagai bentuk ikhtiar. Nah, nanti pintar atau tidak ya itu Gusti Allah yang memberikan. Kita kan wajibnya belajar, tidak wajib untuk pintar. Jadi berserahnya itu harus sebelum berupaya. Jadi sebelum berupaya itu berserah dulu kepada Allah. Ketika berupaya berserah kepada Allah. Nanti ketika hasilnya apa saja juga berserah kepada Allah. Pada akhirnya ya dikembalikan kepada Allah, karena Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk hambanya.
Oke, kita lanjut. Imam Abu Hanifah itu tidak hanya belajar dari Syekh Hamad, tetapi juga banyak ulama lain selama perjalanan ke Mekah dan Madinah. Di antaranya Imam Malik bin Anas, Zaid bin Ali, Ja'far As-Shadiq yang konsentrasi ilmunya di masalah fikih dan hadis. Nah, semasa hidupnya Imam Abu Hanifah itu diketahui telah menyelesaikan 600.000 perkara dalam bidang ilmu fikih dan dijuluki Imam Al-A'dzam oleh masyarakat karena keluasan ilmu yang beliau miliki. Beliau juga jadi rujukan para ulama pada masa itu dan merupakan guru dari para ulama besar pada masa itu dan masa selanjutnya. Kalau membahas Imam Abu Hanifah, saya jadi teringat dengan satu kisah tentang Imam Abu Hanifah yang menurut saya menarik dan menggelitik. Menarik karena keteguhan hati beliau dan menggelitik karena kisah seperti ini pasti kontradiktif dengan zaman sekarang. Orang-orang zaman sekarang itu kan banyak yang dipenjara karena menjabat. Nah, kalau Imam Abu Hanifah itu dihukum, dicambuk dan dipenjara karena menolak jabatan sebagai hakim. Jadi ceritanya Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur itu bertanya kepada menterinya, "Saya butuh hakim yang dia adil, dia Qur'annya bagus, memahami hadis dan seterusnya. Kamu punya pandangan siapa?" Lalu sama menterinya dijawab, "Abu Hanifah." Itu beliau menjawab dengan mantap, "Abu Hanifah. Kita pasti bakal senang kalau dia sampai mau menerima posisi ini," kata menterinya. Lalu Khalifah tanya lagi, "Emang bakal ada yang nolak kalau kita yang minta?" Lalu menterinya jawab, "Oh, dia orangnya nggak mau tunduk sama siapapun." Lalu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur itu ngutus orang buat ngasih penawaran. Setelah ditawari, Abu Hanifah jawab, "Saya mau salat istikharah dulu 2 rakaat. Nanti kalau hati saya terbuka, maka posisi ini akan saya terima. Kalau tidak, cari orang lain." Simple banget. Ternyata Abu Hanifah nggak mau, dan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur itu memaksa. Lalu Abu Hanifah bilang, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku tidak pantas menduduki jabatan hakim." Lalu Khalifah menjawab, "Kamu berdusta." Kemudian Abu Hanifah jawab, "Kalau Anda menganggap saya pembohong, maka sesungguhnya para pembohong tak layak jadi hakim." Lebih lanjut, Imam Abu Hanifah mengatakan, "Dan sebaiknya Anda jangan mengangkat rakyat Anda yang tidak memenuhi kualifikasi untuk menduduki jabatan yang strategis ini. Wahai Amirul Mukminin, takutlah kepada Allah dan jangan Anda delegasikan amanah kecuali kepada mereka yang takut kepada Allah. Jika saya tidak mendapat jaminan keridhaan, bagaimana saya akan mendapat jaminan terhindar dari murka?" Kemudian Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur memerintahkan untuk mencambuk Abu Hanifah 100 cambukan, lalu menjebloskan beliau ke penjara. Selang beberapa hari, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur itu mendapat teguran dari seorang rekannya begini, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Anda telah mencambuk diri Anda dengan 100.000 pukulan pedang." Maka Khalifah segera memerintahkan untuk membayar 30.000 dirham atau sekitar 2,1 miliar kepada Abu Hanifah sebagai ganti atas yang telah dideritanya, lalu membebaskannya dan mengembalikan ke rumahnya. Nah,
Setelah harta itu dikasih, Imam Abu Hanifah menolak. Kemudian Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur memerintahkan untuk menjebloskan lagi ke penjara. Lalu para menteri mengusulkan bahwa Abu Hanifah segera dibebaskan dan cukup diberi dengan penjara rumah, serta melarangnya untuk duduk bersama masyarakat atau keluar dari rumah. Nah, ini yang saya bilang tadi kontradiktif dengan kondisi sekarang. Sekarang orang kalau dikasih jabatan langsung ya mau langsung maju paling awal. Kok ditawari jabatan yang sebelumnya kosong aja udah buru-buru nembusi pengambil kebijakan, buat saya aja Pak. Ya nggak apa-apa sih, asal orangnya amanah dan dia tidak melihat orang lain yang bisa lebih amanah, itu nggak apa-apa sih, tidak ada salahnya juga. Imam Abu Hanifah ini hanya sebagai satu contoh saja, bukan berarti semuanya akan seperti itu, enggak. Satu contoh saja. Nah, setelah beberapa hari ditahan di rumah, Imam Abu Hanifah terkena penyakit yang makin lama itu makin parah. Akhirnya beliau wafat pada usia 68 tahun. Karena beliau ulama besar, berita wafatnya beliau ini segera menyebar. Lalu ketika Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur mendengar itu, ia berkata, "Siapa yang bisa memaafkanku darimu hidup maupun mati?" Lalu salah seorang ulama Kufah berkata, "Cahaya keilmuan telah dimatikan dari kota Kufah. Sungguh mereka tidak pernah melihat ulama sekali berdia selamanya." Lalu yang lain berkata, "Kini mufti dan faqih Irak itu telah tiada." Nah, kemudian jasad beliau dipanggul di atas punggung kelima muridnya, kemudian dimandikan. Imam Abu Hanifah ini disalatkan oleh lebih dari 50.000 orang. Kita mungkin ada ulama meninggal yang menyalatkan atau yang menziarahi ada 10.000 saja, itu sudah banyak. Apalagi sekali berbeliau 50.000 orang. Dan ini dilakukan dalam 6 kali putaran yang kemudian ditutup dengan salat oleh anaknya yang bernama Hamad. Lalu beliau dikuburkan ba'da asar karena sesak dan banyak tangisan. Beliau berwasiat agar jasadnya itu dikuburkan di kuburan Al-Khairozan karena merupakan tanah kubur yang baik dan bukan tanah curian. Baik jamaah virtualiyat yang dirahmati Allah, itu tadi sedikit tentang Imam Abu Hanifah, salah satu imam mazhab fikih yang kita jadikan kiblat dalam berahlus sunnah wal jamaah. Sampai di sini dulu ngaso episode kali ini. Sampai jumpa di ngaso episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.